Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Nazira Ramanyasari dari kelas Sistem Informasi 2020A dengan NIM 22051214033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ulangan tengah semester genap, yaitu meliterasi review dari 5 artikel yang berkaitan dengan permodelan dan simulasi. Artikel yang pertama berjudul Prediksi Harga Saham Menggunakan Geometric Brownian Motion Termodifikasi Kalman Filter dengan Constraint. Jurnal ini ditulis oleh Vivian Maulidia, Erna Apriliani, dan Enda R.M. Putri pada tahun 2020 dalam jurnal Electrical and Computer Engineering atau IJC. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah volatilitas harga saham yang sangat tinggi dan sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari model yang bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan prediksi harga saham yang akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan akurasi prediksi harga saham dengan mengembangkan model GBM termodifikasi dengan filtering Kalman dan optimasi terbatas. Jurnal ini memiliki ruang lingkup dari penelitian yang dibatasi pada prediksi harga saham untuk 6 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Batasan dari penelitian ini adalah kinerja model dapat bervariasi untuk harga pasar saham lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah model GBM termodifikasi dengan filtering Kalman dan optimasi terbatas. Sampel atau variabel yang diteliti adalah harga saham harian dari 6 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis menggunakan data harga saham harian dari Januari 2014 hingga Desember 2018 untuk memperkirakan parameter model. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik root mean square error atau RMSE, mean absolute error atau MAE, dan mean absolute percentage error atau MHPI. Sampel atau variabel yang diteliti adalah harga saham harian dari 6 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa model GBM termodifikasi dengan filtering Kalman dan optimasi terbatas, menghasilkan prediksi harga saham yang lebih akurat. Metrik evaluasi kinerja menunjukkan bahwa model ini menghasilkan nilai RMSE, MAE, MAPE yang lebih rendah dibandingkan dengan model GBM standar. Penelitian ini menunjukkan bahwa memasukkan filtering Kalman dan membatasi parameter model dalam model GBM dapat meningkatkan akurasi prediksi harga saham. Namun, penelitian ini memiliki batasan dalam hal kinerja model pasar saham lainnya. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi kinerja model ini pada pasar saham yang berbeda dan memperluas ruang lingkup prediksi harga saham. Untuk artikel yang kedua, berjudul Molecular Dynamic Simulation Based Microstructure Evolution and Subsurface Damage of Penny Alloy Grinding. Yang di sini artinya adalah evolusi mikrostruktur berbasis simulasi dinamika molekuler dan kerusakan bawah permukaan gerinda pada penny. Artikel ini ditulis oleh Wei Xingguo, Chong Junju Wu, Shen Kaimeng, Xiaolu, Xi Jianlin pada tahun 2022, Journal of Intelligent Manufacturing and Special Equipment. Jurnal ini membahas tentang proses penggilingan, dan proses penggilingan adalah proses penting dalam manufaktur untuk menghasilkan permukaan yang halus pada logam. Namun pada proses ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan benda kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja dan umur pakai benda kerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami evolusi mikrostruktur dan kerusakan permukaan selama proses penggilingan. Dan tujuan dari jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menggunakan simulasi dinamika molekuler untuk memahami evolusi mikrostruktur dan kerusakan permukaan pada logam penny selama proses penggilingan.
Penelitian ini berfokus pada aplikasi simulasi dinamika molekuler untuk memahami evolusi mikrostruktur dan kerusakan permukaan selama proses penggilingan pada logam Feni. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode simulasi dinamika molekuler untuk menghasilkan model atomistik dari logam Feni dan untuk memahami evolusi mikrostruktur dan kerusakan permukaan selama proses penggilingan. Sampel atau variabel yang diteliti adalah logam Feni dan variabel yang diteliti adalah evolusi mikrostruktur dan kerusakan permukaan selama proses penggilingan. Penelitian ini menemukan bahwa simulasi dinamika molekuler dapat digunakan untuk memahami evolusi mikrostruktur dan kerusakan permukaan pada logam Feni selama proses penggilingan. Simulasi ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan mikrostruktur pada permukaan benda kerja dan bahwa terdapat kerusakan pada permukaan benda kerja pada kedalaman yang berbeda. Nah, pada diskusi ini, penelitian ini menunjukkan bahwa simulasi dinamika molekuler dapat digunakan sebagai alat untuk memahami evolusi mikrostruktur dan kerusakan permukaan pada proses penggilingan logam Feni. Hasil penelitian dapat membantu dalam pengembangan metode penggilingan yang lebih efisien dan mengurangi kerusakan permukaan pada benda kerja. Namun, penelitian ini masih terbatas pada aplikasi simulasi pada logam Feni dan diperlukan penelitian lebih lanjut pada logam lain dan variabel lainnya. Selanjutnya, pada artikel ketiga, berjudul Modeling and Simulation of a Hill Group Land Changing Behaviors in upstream segment of from areas under a connected facial environment. Yang artinya permodelan dan simulasi perilaku perubahan jalur grup kendaraan di segmen hulu area rem di bawah lingkungan kendaraan yang terhubung. Jurnal ini ditulis oleh Hajian Li, Zhu Feihuang, Liu Xiaoxin, Sua Zheng, Yan Fang Yang pada tahun 2019 di jurnal Smart and Resilient Transportation. Nah, masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah kepadatan lalu lintas di jalan raya dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Daerah ekstrem merupakan area kritis di mana perubahan jalur sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memahami perilaku pengendara dalam melakukan perubahan jalur di area rem exit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model simulasi perilaku pengendara dalam melakukan perubahan lajur di daerah rem exit di bawah lingkungan kendaraan terhubung. Untuk ruang lingkup dan batasan, penelitian ini difokuskan pada model perilaku pengendara di wilayah upstream atau sebelum area rem exit. Simulasi dilakukan dengan menggunakan kendaraan terhubung dalam kondisi normal dan gangguan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permodelan dan simulasi. Model simulasinya dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan, jarak antara kendaraan, kepadatan lalu lintas, dan faktor lingkungan seperti cuaca dan kondisi jalan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak VSIM. Sampel atau variabel yang diteliti yaitu adalah perilaku perubahan lajur pada sekelompok kendaraan dalam daerah rem exit. Dan temuannya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan kendaraan terhubung, kecepatan dan jarak antar kendaraan dapat ditingkatkan dan perubahan lajur menjadi lebih lancar. Namun, ketika terjadi gangguan pada kendaraan terhubung, efek positif dari lingkungan kendaraan terhubung dan berkurang. Nah, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pengendara dalam melakukan perubahan lajur di daerah rem exit. Dengan menggunakan kendaraan terhubung, kecepatan kendaraan dan jarak antar kendaraan dapat ditingkatkan sehingga mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Namun, diperlukan upaya untuk mengatasi potensi masalah saat terjadi gangguan pada kendaraan terhubung. Selanjutnya, pada artikel 4, berjudul Perancangan Model Bisnis Outlet Retail Modern dengan menggunakan metode IDEF 0 dari perspektif Retailer Value Chain. Jurnal ini ditulis oleh Maria Subarto
Livia Citra Ramananti, Vibi Eko Putra pada tahun 2021 di Jurnal Teknik Industri Universitas Pelita Bangsal. Nah, pada jurnal ini membahas masalah tentang outlet retail modern yang seringkali mengalami kendala dalam memperoleh keuntungan yang optimal karena persaingan yang semakin ketat. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar sehingga menghadapi berbagai resiko bisnis yang mungkin terjadi. Tujuan dari perancangan model bisnis outlet retail modern dengan menggunakan metode IDEF 0 dari perspektif retailer value chain yang memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan bisnis outlet retail modern secara menyeluruh. Model bisnis ini juga bertujuan untuk membantu pemilik bisnis dalam memperbaiki efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan keuntungan, serta mengoptimalkan nilai bagi pelanggan. Untuk ruang lingkup dan batasan, perancangan model bisnis ini terbatas pada perspektif retailer value chain yang mencakup kegiatan dari mulai produksi, distribusi, hingga penjualan produk kepada pelanggan. Kendala dalam sumber daya, waktu, dan biaya juga menjadi batasan dalam perancangan model bisnis ini. Nah, penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam perancangan model bisnis, yaitu adalah IDEF 0 atau Integrated Definition for Function Modeling, yang merupakan salah satu metode permodelan. Dan IDEF 0 memungkinkan pemilik bisnis untuk memahami dan mengoptimalkan aliran informasi, bahan, dan tenaga kerja dalam kegiatan bisnis. Sampel atau variabel yang diteliti. Data yang digunakan dalam perancangan model bisnis ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, dan sumber informasi terpercaya lainnya. Variabel yang diteliti pun meliputi aliran informasi, bahan, dan tenaga kerja dalam kegiatan bisnis outlet retail modern. Hasil dari perancangan model bisnis ini adalah gambaran yang jelas mengenai aliran informasi, bahan, dan tenaga kerja dalam kegiatan bisnis outlet retail modern. Model bisnis ini juga mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas operasional, serta meningkatkan keuntungan dan nilai bagi pelanggan. Nah, di diskusi ini, perancangan model bisnis outlet retail modern dengan menggunakan metode IDEF 0 dari perspektif retail value chain memiliki manfaat yang besar bagi pemilik bisnis. Model bisnis ini memungkinkan pemilik bisnis untuk memahami dan mengoptimalkan aliran informasi, bahan, dan tenaga kerja dalam kegiatan bisnis, serta meningkatkan keuntungan dan nilai bagi pelanggan. Namun, perancangan model bisnis ini juga memiliki batasan terkait sumber daya, waktu, dan biaya yang dapat menjadi kendala dalam implementasinya. Artikel yang terakhir berjudul A Novel Intelligent Object-Oriented Three-Dimensional Simulation System for Physics Experiment. Dan artikel ini atau jurnal ini ditulis oleh Rania M. Ghonim, Abbas, dan Bidair pada tahun 2018 pada jurnal Applied Computing and Informatics. Dari jurnal ini membahas tentang masalah pengajaran fisika di kelas seringkali tidak memadai karena keterbatasan fasilitas dan waktu untuk melakukan eksperimen fisika secara langsung. Selain itu, beberapa siswa juga mengalami kesulitan untuk memvisualisasikan konsep fisika yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem simulasi yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen fisika dengan mudah dan cepat, serta memvisualisasikan konsep fisika dengan lebih jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem simulasi 3 dimensi yang cerdas dan berbasis objek untuk eksperimen fisika yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep fisika yang lebih baik. Ruang lingkup dan batasan dari jurnal ini adalah sistem simulasi yang dikembangkan pada penelitian ini hanya mencakup eksperimen fisika pada tingkat sekolah menengah atas. Selain itu,
pengembangan sistem simulasi hanya berfokus pada konsep fisika dasar seperti gerak, energi, dan momentum. Nah, di jurnal ini membahas tentang metode penelitian yang menggunakan metode pengembangan sistem, yaitu metode waterfall, dan metode ini meliputi beberapa tahap seperti analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sampel atau variabel yang diteliti yaitu adalah siswa kelas 11 di salah satu SMA di Arab Saudi. Variabel penelitian adalah efektivitas sistem simulasi dalam membantu siswa memahami konsep fisika dan meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem simulasi 3 dimensi yang dikembangkan penelitian ini efektif dalam membantu siswa memahami konsep fisika dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, siswa juga memberikan respon yang positif terhadap penggunaan sistem simulasi dan dalam pembelajaran fisika. Dan yang terakhir, penulis ini menyimpulkan bahwa pengembangan sistem simulasi 3 dimensi yang cerdas dan berbasis objek untuk eksperimen fisika dapat menjadi alternatif yang baik dalam pengajaran fisika di kelas. Sistem simulasi ini dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep fisika dengan lebih baik dan memudahkan siswa dalam melakukan eksperimen fisika, dan tetapi penulis juga menyadari bahwa penggunaan sistem simulasi tidak dapat menggantikan sepenuhnya eksperimen fisika secara langsung, karena masih ada beberapa aspek yang tidak dapat disimulasikan dengan sistem simulasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.